Seorang penjual siomay keliling viral di media sosial. Bukan karena kelezatan siomay jualannya, tapi karena ulahnya yang meludahi barang dagangannya. Aksi tak terpuji penjual siomay keliling di wilayah Tangerang, Banten ini sempat direkam oleh seorang warga, kemudian diunggah ke media sosial. Awalnya, belum diketahui siapa pelaku dan di mana lokasi berjualan. Warga hanya mengetahui pada papan dagangan tertulis siomay Lim asli Tangerang. Namun, pasca viral, sang pedagang mengunggah video mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Maaf kepada siomay Lim yang lain, bahwa saya ini siomay Lim bikin sendiri, jual sendiri. Dan sebesar-besaran saya minta maaf sama siomay Lim yang lainnya. Walau pedagang sudah meminta maaf, warga tetap mengaku resah. Warga meminta pihak terkait segera bertindak. Aksi tak terpuji ini tak hanya terjadi di Tangerang, Banten. Sebelumnya pedagang bakso keliling di Jakarta juga viral karena meludahi mangkok bakso dagangannya. Aksi pedagang kemudian dipergoki pembeli yang melihat dari kamera CCTV di rumahnya. Aksi pedagang meludahi barang dagangannya sering dikaitkan sebagai penglaris. Dan hal seperti ini masih saja ditemukan di masyarakat. Karena penglaris dianggap sebagai cara instan yang dilakukan oknum penjual untuk membuat orang jadi tertarik membeli dagangannya. Umumnya, oknum pedagang ini ingin mendatangkan keuntungan berlipat dengan cepat, ingin mendatangkan rezeki yang lebih dahsyat. Lalu, mengapa harus melakukan hal yang menjijikkan agar dagangannya laris? Tidakkah ada jalan lain? Karena bukan hanya jorok, tapi sangat merugikan pembeli. Karena tanpa disadari telah mengkonsumsi makanan yang jorok. Praktek penglaris di masyarakat, khususnya di kalangan para pedagang memang lumrah terjadi. Dengan berbagai macam metode, sesuai dengan saran dari guru spiritualnya masing-masing. Dengan menggunakan penglaris semacam itu, pelaku yakin makanan jualannya lebih tampak menarik dan menggiurkan, sehingga mendorong orang untuk membelinya. Tentu saja, yang demikian ini termasuk praktek bekerja sama dengan jin dengan ritual dan syarat-syarat tertentu. Apakah memang yang demikian itu menguntungkan? Sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali berurusan dengan makhluk halus, apalagi mengambil keuntungan dari mereka. Karena boleh jadi ia mendapatkan tambahan keuntungan, tapi kerugiannya jauh lebih besar, bahkan hingga jauh ke depan. Dia justru membuat kita bangkrut karena kita tersandera oleh kesesatan berpikir dan malas berusaha. Jin itu bukan guru dan pembimbing yang mengajari kita soal kepemimpinan dan ketauladanan. Sebaliknya, dia membuat kita lepas kendali dan melakukan hal-hal yang justru menjauh dari agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 60. Pedagang yang menggunakan penglaris, sudah tentu ia meyakini bahwa penglarisnya yang akan mendatangkan rezeki. Mereka seakan-akan tidak puas atau bahkan tidak percaya dengan rezeki yang Allah berikan kepada setiap umatnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa setiap manusia memiliki rezeki masing-masing dan Allah sudah menjamin umatnya mendapatkan rezeki. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 62. Ibnu Katsir pernah menjelaskan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat manakah di antara hambanya yang pantas kaya dan pantas miskin. Jika kita memahami prinsip rezeki dalam agama ini, tidak perlu lagi ada rasa cemburu sesama pedagang. Yang namanya dagang, pasti ada yang amat laris dan ada yang biasa-biasa saja. Itu semua ada hikmahnya. Karena barangkali jika Allah membuat semuanya laris, nanti malah semakin sombong. Allah tidaklah menakdirkan sesuatu dengan sia-sia. Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, baik sebelum, saat berdagang, maupun setelahnya. Allahumma inni a'udzubika minal hadami, wa taraddi, wal ghammi, wal gharaki, kal harik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kehancuran dalam usaha, terjatuh bangkrut, tenggelam dan kebakar. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Wallahu a'lam.